Iya, ya kan? jadi bukan berarti menyerah itu berhenti terus diem aja. Enggak, maksudnya menyerah pada suatu hal yang kita udah laksanakan, lalu cari lagi yang lain yang lebih potensial dengan evaluasi-evaluasi yang sebelumnya. Terus ya mulai jalan lagi gitu. Bukan berarti menyerah lalu diam. Kalau menyerah lalu diam sih sebenarnya apapun yang terjadi pasti salah gitu. Tapi yang dimaksud di sini mungkin menyerah dan mencari jalan yang lain gitu. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Kali ini kita akan ngebahas tentang satu pernyataan. Karena pernyataan ini berkaitan sama situasi yang kita sering hadapin, yang bikin kita ngerasa dilema gitu. Karena kita sering pasti yang ngerasa dilema atau bingung untuk terus memperjuangkan sesuatu atau udah deh nyerah aja gitu. Nah, menurut kamu gimana sih? Dan ada nggak sih batasannya kapan kamu akan menyerah atau kapan kamu akan memperjuangkan terus gitu sesuatu hal? Ya, jadi yang akan kita bahas itu kapan kita harus menyerah dan kapan kita harus terus berjuang gitu ya, maju terus atau menyerah gitu kan. Kan banyak beberapa orang yang mengatakan bahwa kita harus maju terus tuh, pantang mundur. Jadi kalau ada orang yang nyerah tuh langsung kayak seolah-olah dibully ya. Jangan nyerah dong, ayo pasti sampai bisa. Sampai titik darah gitu. Penghabisan. Ya, sebenarnya nggak perlu sampai babak belur baru kita menyadari bahwa itu bukan jalan kita dan menyerah gitu ya. Dan kalau misalkan menyerah juga bukan berarti itu suatu kegagalan kalau menurut saya. Jadi kalau ukurannya kita mungkin lebih ke pembatasan diri masing-masing. Karena kalau misalkan ukurannya orang lain itu akan susah. Betul banget sih. Iya, karena bagi saya berjuang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu biasa aja. Tapi bagi orang lain jangan-jangan udah terlalu berat gitu. Cuma tetap misalnya gampangnya usaha dulu nih ya. Lagi kita jualan atau lagi berusaha gitu ya. Memulai suatu usaha. Kita nggak bisa serta-merta baru mulai setahun 2 tahun nyerah, emang nggak bisa sih. Harusnya idealnya ada time frame yang lebih panjang gitu. Ya kita katakan misalkan 5 tahun nih. Kita jualan ayam goreng misalkan selama 5 tahun. Ternyata nggak pernah laku, bahkan nggak meningkat penjualannya. Mungkin kita harus mulai evaluasi lagi. Apakah riset yang pertama kita lakukan itu udah benar? Atau jangan-jangan kita cuma pengen jualan yang kita mau aja gitu. Kalau jualan yang kita mau aja, orang lain bisa jadi nggak mau gitu kan. Ya gampangnya gini, bukan berarti ayam goreng kita nggak enak, tapi kalau kita jualan ayam goreng di perkampungan vegetarian ya nggak akan laku sampai kapanpun. Nggak cocok gitu ya kan. Bukan berarti ayam gorengnya jelek, tapi memang tidak tepat. Dibutuhkan. Iya, tidak tepat. Nah, ketika seperti itu ya mungkin harus riset kembali, stop, lalu cari cara lain gitu. Jadi kalau jualan ayam gorengnya menyerah. Kalau misal mau tetap di tempat situ, mungkin mulai jualan makanan-makanan yang vegetarian. Tapi kalaupun mau misalkan tetap jual ayam goreng, ya mungkin stop jual ayam goreng di situ. Kita pindah tempatnya di tempat yang lebih banyak orangnya dan yang udah jelas tidak vegetarian gitu. Jadi apa yang kita usahakan itu tetap bisa lanjut gitu ya. Berarti butuh evaluasi gitu ya. Iya betul. Evaluasi dan pembatasan. Jadi pembatasannya sih sebenarnya pakai logika masing-masing sih ya. Tergantung ini juga, tergantung apa yang kita jalanin juga kan. Iya, kalau lagi usaha mungkin tergantung modal juga. Jadi kalau misalkan kita bisa nahan rugi sampai 3 tahun atau 4 tahun, ya kita harus kuat di situ tuh sampai 2 tahun 3 tahun. Lalu kita mulai evaluasi lagi apa yang kurang gitu. Jangan baru 1 bulan, wah nggak rame, udah ganti lagi jualannya. Loh, itu terlalu cepat kalau menurut saya kalau hitungannya bulan. Nah begitu juga dengan pekerjaan kalau menurut saya. Jadi misalkan kita kerja di satu institusi atau perusahaan
yang kita tahu bahwa kita banting tulang juga nggak akan pernah mendapatkan hasil atau finansial yang kita inginkan karena memang perusahaannya kecil. Jadi kalau menurut saya ya nggak perlu bertahan di situ. Jadi mungkin harus cari perusahaan lain yang lebih menghargai kita dalam segi finansial maksudnya, yang lebih besar mungkin dan yang sesuai dengan tujuan kita gitu. Jangan tetap di situ, enggak kok perusahaan ini pasti bisa gimana ceritanya kalau misalkan kita tahu bahwa skopnya juga kecil gitu. Bahkan mungkin penghasilan tertinggi di kantor itu juga nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Iya, jadi buat apa kita harus langsung melangkah juga ke yang lain. Jadi harus tahu potensi juga. Iya, ya jadi kan? Bukan berarti menyerah itu berhenti terus diem aja. Enggak, maksudnya menyerah pada suatu hal yang kita udah laksanakan, lalu cari lagi yang lain yang lebih potensial dengan evaluasi yang sebelumnya, terus ya mulai jalan lagi gitu. Bukan berarti menyerah lalu diam. Kalau menyerah lalu diam sih sebenarnya apapun yang terjadi pasti salah gitu. Tapi yang dimaksud di sini mungkin menyerah dan mencari jalan yang lain gitu. Itu menurut saya nggak ada masalah gitu. Dan ada juga beberapa orang yang kayaknya menyerah tuh aib banget gitu ya. Yuk bisa yuk bisa yuk. Ya nggak semua yuk bisa yuk kan sebenarnya. Iya benar banget. Ini banyak banget nih orang-orang yang ngasih semangat yuk bisa yuk. Yang nggak tahu kondisi yang sebenarnya nggak gitu tahu ya. Kondisi yang sebenarnya. Misalkan ngelihat ini kok nggak sekolah anaknya, anak yang pertama nggak sekolah, anak yang kedua nggak sekolah, padahal udah cukup umur. Terus ngasih masukan ke orang tuanya, ngasih tahu kenapa nggak sekolah, iya soalnya untuk makan aja susah. Terus kita seenaknya ngasih motivasi, yuk bisa yuk. Gimana ceritanya? Kan untuk makan aja, biayanya. Untuk makan aja susah, terus nyuruh untuk sekolah gitu. Itu kan berat. Kalau menurut saya nggak bisa ngasih semangat atau ngasih motivasi seseorang nggak cukup dengan kata-kata yuk bisa yuk. Kalau Anda bisa membantu dengan finansial, saya rasa itu lebih baik gitu. Karena ya itu kadang bicara tuh lebih mudah ya daripada betul. melakukan tindakan gitu kan. Iya, yang penting nggak terlalu cepat aja sih untuk menyerah kalau menurut saya. Dan ada beberapa ini juga ya, kayak misalkan analogi-analogi sederhana untuk kita bisa melompat jauh, kan kita harus berhenti dulu. Bahkan kita harus mundur dulu ngambil ancang-ancang supaya bisa loncat untuk gitu. Lebih jauh lagi. Iya, bukan berarti kita berhenti stop atau menyerah dengan jalan itu. Ya bukan berarti akhir dari segalanya. Karena kita nggak bilang menyerah lalu diam saja. Kalau misalnya kita nggak bisa lompat jauh, ya mungkin kita bisa muterin jalan yang lain yang nggak perlu lompat. Kan nggak masalah. Nggak selalu orang harus lompat gitu kan. Jalan memutar mungkin lebih baik untuk kita. Untuk orang lain harus lompat mungkin. Untuk kita mungkin harus pilih jalan yang lebih baik yang nggak perlu lompat. Jadi muter gitu. Jadi akan masalah. Beda-beda ya. Iya. Aku juga agak setuju. Bukan agak setuju sih, sebenarnya setuju. Kurang lebih sama lah konsepnya tentang kapan kita menyerah gitu ya. Sebenarnya aku setuju juga, menyerah itu kan konotasinya agak negatif, iya nggak sih? Ya menurut aku sih mungkin bisa diganti dengan mengubah arah atau tujuan gitu. Jadi kalau yang kaitannya sama, misalnya nih kita punya cita-cita tertentu atau punya impian pengen kerja di tempat tertentu atau pengen jadi apa gitu kan. Terus juga misalnya pengen dapat pasangan si A misalnya. Karena kayaknya aku cocok sama dia. Tapi nggak kesampean. Ya itu bukan akhir dari segalanya lagi-lagi. Berarti memang itu bukan nggak lagi ada di pihak kita. Kita bisa mengubah yang tadi itu. Berarti bisa misalnya merubah cita-cita kita, iya nggak sih? Menurut kamu gimana? Iya nggak masalah seperti itu. Jadi intinya sih cuma frasa aja ya urusannya ya, merubah atau menyerah apa segala macam. Yang penting mah kita nggak diem setelah itunya, gitu aja. Mungkin kalau misalnya menyerah kan konotasinya menyerah terus udah diem aja ya. Kalau bagi saya pribadi menyerah bukan berarti diem. Menyerah ya menyerah dari yang tadi awal itu, tapi kita cari lagi yang lain gitu. Kalau misalkan kita usaha di suatu tempat nggak berhasil, ya ngapain di situ terus? Kita pindah gitu aja. Ngapain maksain suatu hal yang di situ nggak bisa berkembang gitu?
Sama kita aja kayak di kantor, aja, gitu. Iya kayak di kantor kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata ya segitu-gitu aja karirnya. Ya kenapa dipaksain di situ? Kenapa kita nggak pindah aja gitu? Iya. Kita harus berani ngambil sikap sih di situ. Iya betul. Gitu. Nah termasuk juga kalau misalnya dalam percintaan nih, misalnya nih kita suka sama satu orang atau pengen ke jenjang yang lebih serius gitu kan, ternyata ditolak. Atau ternyata nggak satu visi, terus nggak direstuin orang tuanya, atau keberadaannya misalnya cuma jadi beban gitu. Ya jangan maksain, ya nggak sih? Iya, ya kalau untuk itu iya juga sih sebenarnya nggak bisa, segala sesuatu nggak bisa kita paksakan. Tapi setelah melalui proses tertentu, yang pasti. Iya tentunya gitu. Jadi sebenarnya dalam hal apapun ya ada yang patut diperjuangkan lama, ada yang patut diperjuangkan nggak terlalu lama, ada yang bahkan nggak patut untuk diperjuangkan gitu. Tergantung iya. Jadi tergantung teman-teman sendiri sih menilainya gimana. Yang pasti mungkin harus lebih bertanggung jawab dan evaluasi terus ada tuh. Iya, dan harus lebih peka. Iya, jangan sampai kita terlalu lama juga di satu hal yang sebenarnya nggak penting buat kita, nggak berarti, gak baik kita itu maju, ya gitu, baik kan? Dari itu segi karir, asmara, kesehatan dan lain-lain lah. Jadi memang harus evaluasi itu harus ada gitu, berkala. Harus punya batas waktu juga. Iya, harus punya batas waktu. Ya. Dan itu sendiri yang menentukan. Karena kalau orang lain lagi-lagi suka nggak cocok ya kalau misalnya orang lain yang nentuin batas waktu kita. Gitu. Oke, teman-teman barangkali mau share gitu ya, cerita atau pengalamannya tentang bahasan yang kita bahas kali ini, misalnya tentang cerita perjuangan atau dilema pengen maju atau mundur, putus atau terus gitu kan. Iya. Kayak lagunya Judika. Boleh komen di bawah. Dan mungkin sekian aja ya bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.